Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa kembali di channel tutorial CAD-CAM. Mari kita lanjutkan membahas mengenai dasar-dasar menggambar teknik. Kita akan membahas saat ini adalah dimensi. Jadi bagaimana memberikan ukuran pada sebuah gambar yang sudah diproyeksikan atau sudah digambar di dalam kertas. Mari kita mulai bagian 5 ini. Dimensi. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah apakah dimensi itu, kenapa harus pakai dimensi. Jadi sebuah gambar harus memberikan spesifikasi lengkap dari komponen untuk memastikan bahwa maksud desain dapat dipenuhi pada semua tahap pembuatan. Jadi setelah kita gambar dari proyeksi, dari benda asli kemudian ke proyeksi, kita harus memberikan spesifikasi lengkap dari komponen tersebut agar bisa dibuat. Informasi-informasi apa yang diperlukan agar tidak ada pertanyaan dari yang membuat. Tentunya di sini memerlukan sebuah dimensi atau dimensi yang lengkap. Kemudian dimensi yang menentukan fitur, ukuran, posisi, lokasi, kontrol geometris, dan tekstur permukaan harus ditentukan dan hanya muncul pada gambar sekali. Ya, jadi tidak boleh ada double ukuran atau posisi itu hanya satu sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kerancuan. Selanjutnya, seharusnya tidak perlu bagi pengrajin atau pembuat ya untuk menskalakan gambar atau menyimpulkan dimensi dengan pengurangan atau penambahan dimensi lain. Jadi dengan selengkap-lengkapnya dimensi, pembuat ini tidak perlu berpikir lagi. Jadi tinggal membuat sesuai dengan ukuran, bendanya jadi. Ya. Yang terakhir adalah dimensi ganda juga tidak dapat diterima. Ini seperti yang ketiga tadi ya. Jadi untuk ukuran itu tidak boleh ada pemberian dua kali. Misalnya di pandangan depan, kemudian di pandangan samping ada lagi, nanti itu akan memberikan suatu kerancuan. Apalagi jika tidak ada ketelitian di sana, kemungkinan bisa berbeda ukuran. Nah, ini kenapa dimensi itu diberikan pada sebuah gambar teknik. Mari kita lanjutkan. Bagian-bagian dimensi, ya kita lihat pada sebuah benda ya, panjang ini ada sebuah ukuran di situ ya. Ini apa sih yang perlu digambarkan di dimensi ini? Yang pertama adalah garis ekstensi. Jadi di sini garis ekstensi adalah perpanjangan dari benda tersebut. Ya. Jadi ekstensi ini adalah, kemudian yang kedua adalah garis dimensi. Ya. Ada garis dimensi. Selanjutnya panah atau penunjuk dari sebuah ukuran tersebut ya. Dari ujung-ujung dari garis dimensi. Yang terakhir adalah angka dimensi. Nah, ini keempat komponen ini harus ada di sebuah ukuran. Ya. Selanjutnya, sini kita lihat di sini ya. Oke. Ya, kita lihat ini. Saya lingkarin di sini ya. Nah, ini kenapa ada jarak, diberikan jarak? Ini untuk memberikan sebuah pembeda daripada garis benda dan garis ekstensi. Sehingga tidak membuat sebuah kerancuan ya. Kemudian dibedakan untuk ukurannya di sini.
Ya, ini garisnya adalah lebih kecil atau lebih tipis daripada garis bendanya. Jadi kalau garis benda misalnya 0,5 ya di sini 0,5 ya, kita gambarkan di sini ya. Kemudian di sini adalah 0,35 atau lebih kecil lagi 0,35 bisa. Oke. Ya, nah ini lebih, jadi membedakan antara garis benda dan garis dimensi. Selanjutnya adalah jarak garis ekstensi dan jarak dari garis ekstensi dan garis dimensi. Jadi ada jarak juga di sini. Jadi diberikan kelebihan ya, lebih di sini. Jadi ada lebih sehingga panah ini itu tidak di ujung daripada garis. Ya. Ini nanti pembahasannya ada di selanjutnya. Oke, kemudian kita lihat panah. Pembuatan panah itu juga distandarkan. Jadi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu gemuk ya. Jadi ukurannya adalah W atau lebarnya ini adalah sepertiga daripada L. W kurang lebih sepertiga daripada L, sehingga bentuk panahnya itu bagus ya. Nah seperti ini panahnya ramping ya. Ini panahnya ramping, kemudian di ujungnya pas di ukuran. Ini betul ya. Nah seperti ini. Oke. Kemudian dalam pemberian ukuran, khususnya di gambar teknik mesin, itu tidak diperbolehkan dengan panah seperti ini. Ya. Nah ini terlalu gemuk juga. Ini melewati ya. Ini terlalu sangat gemuk. Dan ini terlalu kurus. Nah ini. Jadi harus proporsional. Harus proporsional daripada pemberian panah. Ya. Ya nanti saat di tempat yang tipis atau apa tidak muat untuk panah, itu bisa menggunakan garis miring. Itu juga bisa kita gunakan misalnya dari ukuran berurut seperti ini. Ya, ini diberikan panah. Ya. Kemudian ini diberikan panah. Nah, di tengah-tengahnya ini bisa kita gunakan garis miring seperti ini. Nah, ini salah satu penunjuk daripada ukuran tersebut. Ya, ini kalau berurut dan tipis, sedangkan panahnya ini kalau digambarkan akan menjadi satu. Itu untuk panah ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada prinsip-prinsip dari pemberian dimensi. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah garis dimensi dan ekstensi adalah garis kontinu sempit atau tipis, tebal 0,35. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Garis tipis 0,35. Ini notnya 1 ya di sini. Nah, ya, di sini not 1 ya. Jadi garis kontinu, garis ekstensi di sini, dan garis dimensi itu adalah tipis kontinu setebal 0,35. Jika memungkinkan ditempatkan dengan jelas di luar garis besar gambar. Jadi kedua garis ini harus keluar dari, nah ini saya merahkan untuk bendanya ya. Ini harus di luar. Jika diwajibkan pertama kali di luar, jika tidak memungkinkan bisa di dalam. Seperti disebutkan sebelumnya, garis gambar digambarkan dengan garis lebar setebal 0,7, 0,5 atau 0,7 ya, jadi ada perbedaan.
Atau jika 0,5 garisnya 0,25. Nah, seperti itu. Jadi setengahnya. Garis besar gambar kemudian akan didefinisikan dengan jelas dan kontras dengan sistem dimensi. Sehingga ini akan kelihatan ya, saya hapus dulu ini. Ya. Jadi kelihatan antara garis bendanya dengan garis dimensinya terlihat. Sangat jelas gambar utamanya ya, bentuknya bertingkat seperti ini. Kemudian yang kedua, garis ekstensi tidak boleh menyentuh garis luar fitur gambar dan harus ada celah kecil sekitar 2-3 mili. Nah, di sini juga. Nah, di sini ya tadi, ini harus ada celah. Ini ada jarak juga dipanjangkan sekitar 2-3 mili. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, panah harus kira-kira berbentuk segitiga yang tadi ya, lebarnya sepertiga dari panjangnya. Harus memiliki ukuran dan bentuk yang seragam dalam setiap kasus menyentuh garis dimensi yang dirujuknya. Jadi ini harus sama semua antara 1, ini 2, 3, 4. Nah, di gambar ini itu standarnya harus sama. Panah harus terisi, terisi di sini, terakhir penuh. Dan yang keempat, ini ya, mengingat ukuran dimensi sebenarnya dan fakta bahwa mungkin ada 2 angka bersama-sama di mana batas ukuran dikutip, maka ruang yang memadai harus dibiarkan antara baris dimensi. Maksudnya adalah jika ini ada sebuah toleransi ya, kita belum bahas toleransi, kita mencantumkan semuanya, jadi ini adalah batas bawah dan batas atasnya dicantumkan, ini tetap harus diberikan celah yang jelas. Maksudnya celah adalah antara baris dimensi. Nah, jadi biar kelihatan. Ya. Oke. Lanjutnya, garis tengah tidak boleh digunakan sebagai garis dimensi, tetapi harus dibiarkan jelas dan berbeda. Namun, mereka dapat diperpanjang dengan menggunakan garis ekstensi. Kita lihat yang mana ini ya. Yang kelima. Oke. Oke ya. Nah, di sini. Ya. Garis tengah ya, garis center ini tidak boleh untuk garis dimensi. Akan tapi bisa digunakan sebagai garis ekstensi ya, yang diperpanjang seperti ini. Ini diperbolehkan. Jadi kalau di sini tidak boleh ya. Nah, ini tidak boleh dipakai ya. Ini tidak boleh. Tapi kalau sebagai garis ekstensi itu diperbolehkan. Yang keenam. Nah, maaf. Keenam, dimensi dikutip dalam milimeter hingga jumlah minimum angka penting. Ya, jadi dalam milimeter ya. Misalnya 19 dan bukan 19,0. Jadi bulat. Ya, bulat dan tidak diperbolehkan menggunakan 0. Kemudian dalam hal dimensi desimal selalu menggunakan angka 0 sebelum desimalnya. Ya, kita lihat nih. Jadi di sini bulat semua ya. Ini tidak ada titik 0, ini tidak ada titik 0, dan yang lainnya juga. Akan tapi jika desimal itu diberikan angka 0, bukan titik 4. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketujuh, agar dimensi dapat dibaca dengan jelas, gambar ditempatkan sehingga dapat dibaca dari bawah gambar, atau dengan memutar gambar searah jarum jam sehingga dapat dibaca dari sisi kanan. Jadi untuk angkanya, nah ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini, angkanya ini jika tegak lurus itu seperti biasa ya.
tegak lurus di sini. Kemudian jika berada pada posisi ke atasnya, ya, vertikalnya, itu diputar 90 derajat. Angkanya diputar 90 derajat sini ya. 90 derajat sehingga membacanya adalah ya seolah-olah kepala kita miring ke kiri. Karena lebih mudah miring ke kiri ya. Atau saat menulis kita juga lebih nyaman untuk miring ke kiri. Kalau kita ke kanan sedikit lebih ya tidak mudah ya, tidak mudah untuk menggambar. Nah, di sini itu tidak mudah ya. Nah, ya. Ini tidak dibolehkan, misalnya 20 seperti ini tidak dibolehkan. Karena pembacaannya tidak mudah, menuliskannya juga tidak mudah. Jadi untuk vertikalnya itu adalah dimiringkan 90 derajat ke kiri. Ya, searah jarum jam ya. Oke, berlawanan ya sini ya. Jadi arah ke kiri ya, jadi dimiringkan ke kiri 90 derajat. Oke, yang ke-8 adalah garis penunjuk digunakan untuk menunjukkan di mana indikasi tertentu berlaku. Nah, di sini misalnya garis penunjuk ke lubang diarahkan ke titik pusat. Nah, jadi seperti ini ya, not 8 ini juga. Jadi ini diarahkan ke titik pusat. Ya, garis penunjuk leader kalau ini ya. Nah, ini bukan sampai pusat, tapi di bagian lingkaran ya, di bagian lingkaran terluar itu ditarik garisnya dari pusat sini. Ya, tarik keluar, keluarkan seperti ini. Ya. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Ini seolah-olah dari sini ya, penggaris ya. Ada penggaris, kita tarik di sini, nah, ke sana. Nah, seperti itu, kasih panah. Ini penunjukan lubang. Itu bisa. Kemudian selanjutnya adalah garis penunjuk untuk nomor bagian. Ini diakhiri dengan titik yang penuh ya. Nah, di sini. Jadi ini artinya adalah bahwa komponen ini itu bagian nomor 6. Nah, seperti itu. Bisa juga untuk ketebalan. Ini tidak tercantumkan, misalnya ketebalan bisa langsung di bendanya. Misalnya tebal, misalnya berapa? 3. Nah, karena kalau tipis kita tidak perlu menggambarkan, tapi bisa dituliskan di sini, tebal 3. Atau jika mau di luar daripada bendanya bisa seperti ini, dikasih ya. Nah, ini benda tebal sama dengan 3. Nah, seperti itu bisa ya, untuk penunjukan khusus dengan leader ya, namanya leader. Oke, itu prinsip pemberian ukuran. Jadi prinsip dasarnya ya, nanti akan banyak sekali pengembangan-pengembangan di dimensi. Intinya adalah pemberian ukuran itu harus memperjelas fungsi daripada gambar itu, bukan menambah rumit dari gambar. Kita lihat di sini ya. Ini ada yang correct, ada yang incorrect. Benar, tidak benar. Apa bedanya di sini? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, kejelasan gambar kerja utama harus diutamakan. Jadi ini ya, gambarnya kelihatan sekali nih, bentuknya. Sebelah kanan, ini sangat rumit ya. Gambar yang sudah jelas tapi diperumit dengan ukuran. Dimensi menyesuaikan dan harus rapi. Nah, seperti ini kan enak dibaca. Yang sebelah ini ya. Kita lihat yang benarnya. Ini kan enak dibaca. Oh, stepnya di sini 8, 8. Kita bandingkan dengan di sini misalnya 8. 8-nya di sini. Ini 8-nya pas garis. Nah, ini tidak.
tidak benar ya, tidak benar di sini. Seperti ini, diameter 25-nya oke lah di sini. Kemudian ini pas garis sumbunya, garis senternya itu tidak bisa, tidak dibolehkan seperti ini. Ya, jadi harus menyesuaikan dan harus rapi. Selanjutnya garis dimensi tidak saling berpotongan. Nah, ini ada nggak ya? Oh, ini nggak ada, tapi tidak boleh berpotongan ya. Jadi garis dimensi ini tidak boleh dipotong. Nah, seperti ini nih. Nah, 30-nya terpotong oleh garis ini. Garis ekstensinya. Nah, ya. Seperti ini, itu tidak boleh. Jadi garis dimensi tidak boleh sebagai ini. Garis dimensi tidak untuk referensi ukuran. Jadi seperti ini ya. Garis dimensi ini bukan sebagai garis ekstensi, jadi bukan sebagai referensi ukuran. Nah, ini tidak diperkenankan. Kemudian yang di dalam seperti ini, nah ini tidak diperbolehkan juga, sehingga tidak memperjelas dari gambar itu sendiri. Garis dimensi tidak segaris dengan sumbu ya, tadi kita sama ya, ini tidak segaris dengan sumbu nih. Nah, ini tidak boleh. Nah, seperti ini ya, tidak boleh. Kalau ini kan enak nih. Jadi penempatannya ya minimal ini 10 gitu ya. Ini 10 ke sana 10 lagi. Nah, ini kan enak. Jadi memiliki jarak, dibacanya juga enak. Nah, ini tergantung daripada tinggi ukuran tinggi dari hurufnya. Minimal 10 ya, minimal 10 ya. 10 jarak antar garis dimensi ya. Ini dikeluarkan semua. Dikeluarkan semua dari bendanya. Radiusnya keluarin ya. Kemudian 8 di sini ditarik ke kiri, ini tarik ke kiri keluar daripada garis bendanya. Nah, ini dari titiknya ya, titik bantu di sini, ini ditarik keluar semua, jadi lebih enak ya, lebih enak dibacanya. Nah, ini R ada R8, enak ya. Oke ya, itu untuk contoh pemberian dimensi yang benar dan tidak benar. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis daripada dimensi. Yang pertama adalah dimensi berantai dan dimensi tambahan. Maksudnya ini adalah ya, kita lihat berantai ya, jadi berantai. Kayak rantai ya, rantai itu gimana sih ya? Rantai itu kan gini ya. Nah, ini nyambung lagi, ini nyambung ya. Jadi bagian sini itu adalah sebagai referensi untuk bagian selanjutnya. Nah, rantai kan gitu. Jadi ini mengait sebagai pengait untuk rantai setelahnya gitu ya. Ini juga berantai itu. Ini tarik, nah ini sebagai referensi untuk selanjutnya. Nah, ini referensi untuk selanjutnya. Referensi untuk selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini ukuran berantai itu seperti ini. Namanya berantai. Oke ya. Dan ada namanya dimensi tambahan itu seperti ini. Istilahnya non fungsional ya. Jadi ini untuk penambahan saja. Kalau tadi di depan ada ya untuk operator atau pengrajin atau pembuat itu tidak perlu menghitung. Nah, ini dicantumkan di sini. Ini ada tambahan. Ya. Jadi panjangnya berapa sih? Nah, ini cantumkan walaupun ini tidak berpengaruh jika terjadi ketidaktepatan di salah satu titik ini. Ya, seperti ini 20, 20, 40 ditambahkan ya. Selanjutnya dimensi paralel. Nah, lihat. Paralel itu memiliki datum atau referensi di salah satu titiknya. Nah, di sini. Semua ukuran ditarik dari awal. Nah, namanya paralel. Ini tarik sini ya, kemudian tarik ke sana. Ya. Oke ya. Sehingga kalau di sini kenapa di 157 itu tidak diberi kurung? Nah,
Karena saat misalnya di 28 ini tidak tepat pembuatannya, maka tidak berpengaruh ke yang lainnya. Kalau yang di sini 28 ini tidak tepat, misalnya +1, semua akan bergeser. Ya, itu bedanya berantai dan paralel. Di sini juga sama, ini referensinya di bawah 20 dan 40 ya. Selanjutnya dimensi berurutan. Nah, kalau berurutan sebenarnya mirip dengan paralel, sama ya, malah sama, akan tetapi disederhanakan. Jadi tidak menggaris sampai ke atas, hanya diberikan seperti ini, panahnya 1. Ini panahnya 1. Nah, di sini tidak boleh menyentuh garis yang sebelumnya. Ya. Oke, ini tidak boleh menyentuh garis sebelumnya. Nah. Oke, kita lanjutkan. Dimensi bertingkat. Nah, ini bertingkat nih. Ya, seperti tadi gambar yang benar yang tidak benar ya. Ini bertingkat. Nah, ya isinya bertingkat ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan lain sebagainya. Dimensi untuk lingkaran bisa digambarkan di dalam, itu diameter 40 ya, atau di luar jika diameternya itu masih bisa di dalam ya, ini ya panahnya itu bisa ditarik keluar untuk ukurannya. Jika terlalu kecil itu bisa menggunakan leader di sini. Garis petunjuk ya, mengarah ke sudutnya, kemudian dikasihkan angkanya. Atau bisa di titiknya, titik terluarnya di sini. Untuk garisnya menggunakan ekstensi dan garis dimensi. Nah, ini beberapa contoh untuk dimensi lingkaran. Selanjutnya untuk jari-jari. Nah, jari-jari itu menggunakan leader tentunya. Ya, ini leader ya. Bisa dibelokkan atau bisa lurus. Nah, ini bisa dibelokkan. Nah, ini kalau terlalu panjang nanti tidak perlu sampai ke senternya. Kalau ini senternya kan bisa di luar gambar ya, di luar kertas gambar. Ini hanya bagian ujungnya saja itu bisa. Itu untuk radius. Selanjutnya mengukur jari-jari bola dan diameter. Nah, untuk spare ya. Jadi untuk spare ini benda yang dibubut ujungnya bulat. Nah, itu akan menjadi spare atau bola. Tandanya adalah SR ya. SR itu spare 40. Spare R di sini. Jadi S itu spare-nya. Spare-nya di sini. Spare. Nah, kemudian ada R 40. Nah, seperti itu. Spare R40. Nah, di sini spare diameter. Ya. Spare ya. Salah. Salah nulisnya. Ya. Spare. Nah, seperti ini. Spare diameter. Nah, ini simbol diameter ya. Berapa? Oke, seperti itu. Sama spare diameter, spare radius. Jika ini ada, nah ini ada shaft ya, bukan shaft ini bentuknya kalau shaft ini kayak donat ya, donat pecel ya. Nah, ujungnya adalah radius, ini menjadi spare karena full.
kurva dimensi. Nah, gimana sih kurva? Nah, ini seperti ini kurva, jadi tidak beraturan R-nya ya. Tidak beraturan R-nya itu kurva. Ini ada ukuran biasa, jaraknya, kemudian ada jarak ke titik senternya, baru ke R. Ini ada R, kemudian ada titik senternya di sini 50. Ini kurva seperti ini. Jadi ada jarak center, kemudian ada R. Nah, karena dia tidak beraturan. Di sini R30, di sini R80. Nah, ini kan perlu center yang perlu jarak ya. Nah, ini nanti referensinya kemana lagi. Nah, seperti ini kita lihat. Ini referensi untuk R80 ada di sini. Jarak 20 dari kanan. Kemudian 50-nya dari mana? Kita lihat 50 berarti dia dari sini tarik ke 50 ke sana. Ya, ini panjangnya 55 baru di R30. Ya. Untuk pemberian ukuran kurva. Lanjut, yaitu dimensi kurva tidak beraturan. Nah, ini tidak beraturan lagi. Tidak beraturan berarti maksudnya adalah dia apa ya? R-nya bisa banyak. Nah, ini titik temunya di sini. Titik temunya di sini. Titik temunya di sini ya. Ini bisa diberikan batasan. Nah, ini Oke, kita lanjutkan dimensi sudut. Dimensi sudut, nah kita lihat di sini. Kita berikan sudut. Ini ditarik sesuai dengan sudut yang akan dibuat. Nah, seperti ini. Kemudian ditarik melengkung. Ya. Tarik melengkung, dan ini sudutnya berapa. Nah, seperti ini, sama ya, sama. Kemudian sudut untuk yang lurus, ini di garis lurusnya di sini. Kemudian ini ada sudutnya, kita tarik di sini. Ya, karena terlalu kecil ya, 5 derajat, ini garis lurus saja. Oke, selanjutnya taper, benda miring ya. Taper ada beberapa cara untuk memberikan ukuran. Yang pertama yaitu diameter yang kecil, diameter besar, ini D ya. D, ini L-nya. Nah, seperti itu. Atau D, L, ini taper. Ya, taper itu adalah perbandingan. Misalnya 1:10. Nah, misalnya itu. Taper. Taper berapa? Selanjutnya ada L-nya panjang, diameter, dan sudut. Sudutnya ya. Sudut. Kemudian ini ada diameter rata-rata yang diinginkan di sini tengah misalnya. Jadi dari referensi ini ke tengah yang ditentukan diameter yang dipentingkan di sini. Itu bisa. Untuk panjangnya diperlukan dan taper berapa. Tadi ada sedikit koreksi. Terbalik untuk gambarnya ya. Saya mohon maaf. Untuk tab kurva yang tidak beraturan ada di gambar ini. Jadi terbalik tadi gambarnya ya. Ini yang tidak beraturan di sini. Nah, ini tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Kalau kurva, dimensi kurvanya yang beraturan di gambar yang di gambar sini ya. Nah, ini yang beraturan nih, beraturan. Oke ya.
Karena di sini ya sudah kelihatan nih sini teratur ya. Jadi ukurannya juga sama ya. Oh, tadi kan R-nya ada yang ke sana, yang ke sana. Nah, ini tidak beraturan ya. Ya, ada kesalahan penempatan gambar. Oke, kita lanjutkan. Dimensi chamfer. Chamfer itu istilah kalau Indonesia kadang agak nggak mudah menerjemahkan ya bahasa-bahasa teknik ini. Ya kita bicara chamfer aja ya. Kadang lucu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu di telinga kurang nyaman. Ya. Jadi bagian yang dimiringkan pada bagian ujung, ya, jadi panjang kan. Itu namanya chamfer. Chamfer ada beberapa cara untuk pemberian ukurannya. Di sini bisa jarak dan sudut. Jarak 3 dan sudut. Kemudian diameter dan sudut ya, untuk bagian dalam. Seperti ini. Kemudian ada jarak dan sudut sama untuk sudut yang tidak 45 derajat. Selanjutnya ada jarak juga bagian dalam di sini dan sudut. Untuk 45 derajat itu ada spesial. Nah, seperti ini. Ini bisa dituliskan 1,5 kali 45 derajat. Karena apa? 45 itu jaraknya pasti sama ya. Di sini juga 3 sebenarnya. Di sini 3. Nah, 3 itu ya. 3 gini ya. Makanya pengganti di sini itu bisa seperti ini. Nah, misalnya 3 kali 45 derajat. Nah, itu 1. Ya, jadi kalau 45 bisa 4 cara nanti. 1 seperti ini jaraknya, jarak tingginya, atau di sini juga jarak lebarnya, atau dikasih petunjuk langsung. Yang terakhir adalah kita bisa menggunakan di sini aja ya. Menggunakan kita hapus yang ini. Kita bisa menggunakan leader seperti ini. C3. Nah, itu bisa. Jadi ini sudah umum ya, sangat umum untuk mempersingkat atau mempermudah dalam penggambaran untuk chamfer. Dimensi kotak atau flat. Jika ujung daripada sebuah shaft di sini berupa kotak di sini ya, kita bisa menggunakan simbol bujur sangkar di sini dan lebarnya. Penggambarannya di ujung sini ini diberikan garis bantuan tipis yang menandakan bahwa itu adalah kotak. Kemudian jika ada bagian yang flat, datar di sebuah shaft, ya, di tengah sini ada bagian yang flat di sini, rata di sini ya, besar 20. Ini pemberian dimensinya sama di sini. Kemudian di bagian yang flat diberikan garis bantuan tipis silang seperti ini. Ini menandakan bahwa jika kita melihat dari gambar, oh ini berarti flat. Ya. Ukurannya berapa? 20. Nah, seperti itu cara pembacaan gambarnya. Kemudian untuk dimensi lubang. Oke, kita lihat.
Untuk lubang kita bisa menggunakan di sini diameter ya, diameter. Nah, jika lubang itu tembus, kita langsung berikan diameternya. Jika tidak tembus, maka perlu kedalamannya. Diameter 30, kedalamannya 32. Ya. Untuk penggambaran lubang itu bisa, kalau mata bor itu bisa di ujungnya diberikan sudut seperti ini, karena kalau mata bor ujungnya kan ada sudut ya, sudut berapa, 113 atau berapa. Tapi jika pengerjaannya tidak menggunakan bor atau dia flat di ujungnya juga bisa. Kemudian untuk lubang yang banyak istilahnya ya, bisa diberikan dengan sekali tunjuk, asal lubangnya sama. Ya. Di sini kita bisa lihat 3 kali M10 kali 1,5 strip 6H. Nah, ini adalah ulir ya. 3 lubang yang berulir. Nah, seperti itu pembacaannya ya. Ada 3 lubang berulir M10 kali 1,5 dengan kualitas 6H. Lanjut kan. Dimensi kontur bor. Apa itu kontur bor? Kontur bor adalah tempat baut. Ini ada 3 ya, penggambarannya. Ini yang normal atau yang standar, ada diameter besar, diameter kecil, dan kedalaman dari kepala bautnya ya, tempat kepala baut. Atau bisa seperti ini. Diameter 21 itu ini yang kecil, di bawahnya itu ada U di sini, ya, simbol U di sini, diameter 33 kali 18, berarti ada step di sini dengan diameter 33, dalamannya ada 18. Yang ketiga itu dengan menunjuk diameter 21, kemudian ada step di sini diameter 33, kedalaman 18. Ya. Dimensi lubang countersunk. Apa itu? Itu adalah baut yang miring, kepala bautnya yang miring. Ini ada yang ditambah dengan kedalaman supaya tidak menonjol dari kepala bautnya. Jadi ini ada sudutnya, kemudian ada diameter yang besar, ada kedalaman, kemudian ada diameter kecilnya. Jika tidak ada tambahan kedalaman, itu bentuk lurus ya. Kalau ini 90 ya. Nanti jenis-jenis kepala baut itu sangat banyak. Nah, ini diameter besarnya dari sebuah sudut 60 derajat, ke lubangnya adalah 16. Atau bisa ditunjukkan dengan diameter 16. Ya, sini ya, ini. Diameter 16 V. Diameter 24 kali 60. Nah, ini untuk penyederhanaan atau tidak perlu dari penggambaran samping. Kita lanjutkan dimensi spot faces. Nah, apa itu? Nah, di sini kita lihat ya, spot faces itu jadi pemberian. Nah, ini kan benda miring nih, ada miringnya. Nah, ini diberikan suatu step di sini, diameter 40. Ini U ya tadi. Ini seperti counter bor tetapi tidak dalam. Nah, ini diameter 20. Ini hanya ya untuk menghilangkan ini saja, untuk meratakan bagian sini.
Ini kita 1 atau 2 mili. Ini bisa diberikan juga nih untuk kedalamannya. Oke, dimensi koordinat. Nah, ini adalah pemberian koordinat untuk kalau ini seperti plat ya. Kalau plat kan tidak perlu digambarkan dari pandangan yang sampingnya. Jadi ya sudah gini aja, kalau ada lubangnya kita berikan koordinat. Kemudian dikasih notasi daripada lubang tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada X dan Y. Kita cantumkan X dan Y, X20, berarti di sini ya, ini 1 ya. Berarti kalau kita gambarkan berarti ini 20. Nah, kemudian Y-nya sampai ke sana itu adalah, saya ini ya, gini aja ya, jadi biar mudah, 160. Kemudian selanjutnya diameternya adalah seperti ini, 15,5 diameter ya. Oke. Jadi untuk pemberian dimensi koordinat ini itu asalnya dari membuat dari ukuran yang sebenarnya di sini. Jadi ini kalau kita gambarkan kan misalnya di sini ada diameternya ke sana. Nah, untuk mempermudah aja ya, di sini gitu ya. Dan ada di sini. Nah. Jadi karena terlalu banyak garis, maka diberi tabel untuk koordinatnya. Oke ya. Nah, seperti ini kan banyak garis nanti. Misalnya dari sini, karena kalau ke sana motong gitu kan, tidak dibolehkan, maka dari sini. Nah, supaya tidak rumit dalam pembacaannya, nah, dipermudah dengan sistem koordinat. Oke ya. Selanjutnya ini adalah jika kita memiliki lubang yang banyak pada sebuah benda melingkar, nah, jaraknya bisa seperti ini. 6 kali 5 derajat. Nah, berarti ada 6, ini kan senternya sini ya. Nah, senternya sini. Nah, kita tarik ke sana, ini 5 derajat. Artinya gitu, 5 derajat. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jaraknya. Nah, ya, untuk memberikan jarak daripada lubang ini. Ini sama seperti jika kita memiliki, saya contohkan di sini ya. Ini ada lubang ya, ada lubang banyak sama gitu ya, 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi tidak perlu kayak berantai tadi kan satu-satu ya, satu. Nah, ini ada 3 saja. Ini ke sana, jarak pertama, kemudian ini bisa sekaligus misalnya. 6 kali 5 misalnya. 6 kali 10 ya. Ini harus pakai sama dengan 60. Artinya adalah 1, 2, 3, 4. Oh, ini 5 ya. Salah saya. 5 itu jaraknya ya. Jadi bukan jumlah lubang tapi jaraknya. Kalau jumlah lubang nanti di sini. Kita beri petunjuk di sini. Ini jumlah lubang jadinya. 6 kali diameter 3 misalnya. Nah, seperti itu. Ini di pemberian ukuran yang dipersingkat nih. Oke, kalau ini ya biasa, misalnya ada lubang 4, kemudian diameter 22, karena melingkar ya, jadi tidak perlukan koordinat XY, tapi dia di senternya.
Ini center. Oke, itu beberapa jenis dimensi yang nanti banyak ditemukan di gambar teknik. Kemudian di sini namanya dimensi untuk manufaktur, maksudnya di sini adalah ada dua ukuran dari satu benda yang akan dikerjakan jadi, yang melalui proses sebelumnya. Jadi di sini proses pengecoran misalnya. Proses pengecoran ini diperlukan ukuran yang lebih besar dari benda jadinya. Kita lihat di sini misalnya diameter. Ini tidak dicantumkan semua ya. Tapi diameter ini harusnya jika dikerjakan saat pengecoran, dan ini untuk cor ya misalnya, untuk cor casting ya. Ini harusnya lebih kecil ya, kalau lubang lebih kecil. Saat dikerjakan itu menjadi 42. Nah, ya. Menjadi 42 atau 43 gitu ya. Jadi dibesarkan. Kemudian untuk jaraknya 53 dari sini. Nah, ini dibesarkan menjadi 56. Jadi misalnya referensinya di sini, ya, ini harus lebih besar. Nanti saat pengerjaan ini dipotong 3 mili. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini 7 jadinya. Saat dipotong 3 mili menjadi 4. Nah, ini contoh adalah benda yang dibuat dengan pengecoran. Jadi bukan benda, istilahnya benda kotak saja kemudian dibuat, tidak. Jadi sudah ada bentukan. Jadi kalau sini contohnya adalah rumah bearing. Ya, rumah bearing itu adalah cor ya. Kemudian ada pengerjaan di diameternya. Di diameter, kemudian di lubang-lubang dan lebarnya di sini. Nah, ini 44, ini jadi 38 gitu ya. Oke. Nah, ini untuk contoh dimensi untuk manufaktur. Oke. Saya rasa cukup untuk pemberian ukuran di sebuah gambar teknik. Ya. Jadi kita nanti akan lanjut ke materi berikutnya. Jika bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.